Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Robitus Krishna Eka Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan rekam medis. Nah, apa sih sistem penyimpanan rekam medis itu? Yuk, mari kita bahas. Sistem penyimpanan rekam medis adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data rekam medis pasien. Nah, sistem penyimpanan rekam medis ini dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih sentralisasi sama desentralisasi? Sentralisasi adalah penyimpanan berkas rekam medis pasien dengan cara menyatukan berkas rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD dalam satu folder tempat penyimpanan atau satu berkas. Sedangkan untuk desentralisasi itulah penyimpanan berkas rekam medis pasien dengan cara memisahkan berkas rekam medis rawat jalan dan berkas rekam medis rawat inap. Jadi kalau desentralisasi itu ada dua berkas. Jadi berkas rawat jalan sama berkas rawat inap dalam satu nama pasien. Sedangkan untuk sentralisasi itu satu berkas rekam medis isinya keseluruhan dari rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Nah, apa sih kelebihan sentralisasi? Mari kita bahas. Untuk sentralisasi sendiri, kelebihannya itu ada di data informasi hasil pelayanan dapat berkesinambungan karena menyatu dalam satu berkas sehingga riwayatnya dapat dibaca keseluruhan. Jadi kalau kita bisa membaca untuk rawat inap, rawat jalannya kan kelihatan satu berkas rekam medis. Nah, untuk yang kedua, mengurangi terjadinya duplikasi dan pemeliharaan penyimpanan rekam medis. Nah, ini tuh untuk menghindari double RM biasanya karena udah jadi satu berkas rekam medis. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja petugas penyimpanan. Nah, ini menurut meningkatkan efisiensi ini maksudnya ini kerjanya lebih singkat karena berkasnya sudah jadi satu, tidak misalkan pasiennya rawat inap nggak mencari rawat inap, nggak mencari rawat jalan kayak gitu. Terus mengurangi jumlah biaya yang digunakan untuk peralatan, jadi biaya untuk pengadaan berkas rekam medisnya lebih sedikit. Terus memudahkan dalam pelaksanaan penyusutan dokumen rekam medis. Jadi kalau misalkan untuk retensi itu lebih mudah untuk memilah-milahnya, soalnya sudah satu berkas. Nah, kekurangan dari sentralisasi sendiri ini, petugas lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap. Terus yang kedua, filingnya harus 24 jam karena kan IGD kadang memerlukan berkas rekam medis. Nah, itu harus ada yang menjaga filingnya karena sentralisasi kan satu berkas. Oke. Terus selanjutnya untuk desentralisasi. Nah, kelebihannya desentralisasi ini efisiensi waktu dengan pelayanan karena misalkan dia mau rawat inap, jadi dia cuma ngambil berkas rawat inapnya aja, atau rawat jalan dia nyarinya berkas rawat jalannya aja, sudah ada terpisah gitu. Terus beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan. Terus untuk kekurangannya sendiri itu sering terjadi duplikasi, soalnya kan tidak tersimpan dalam satu folder yang sama. Punya rawat jalan sendiri, rawat inap sendiri. Nah, itu kadang itu ada yang rawat jalannya double atau rawat inapnya yang double. Terus biaya yang diperlukan juga lebih banyak karena penyimpanannya juga membutuhkan rak dan berkas yang banyak. Untuk desentralisasi sendiri soalnya terpisah, rawat inap sendiri, rawat jalan sendiri. Untuk kesimpulannya, secara sistem sentralisasi lebih baik, tapi dalam pelaksanaannya sangat tergantung dengan situasi kondisi masing-masing fasilitas vaskesnya. Misalkan kalau lingkupnya lebih kecil mungkin lebih efektif untuk sentralisasi, sedangkan untuk lingkup yang lebih besar vaskesnya mungkin lebih cocok untuk desentralisasi. Itu kembali ke situasi kondisi vaskes atau pelayanan kesehatan masing-masing. Oke. Sekian penjelasan dari sistem penyimpanan rekam medis. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah itu ya. Sekian dan terima kasih.